Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi Banten. Beliau lahir di Tanara Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriyah atau 1813 Masehi. Nama Al-Bantani atau Banten adalah nama asal kelahiran, sekaligus dinisbatkan sebagai pembeda dengan Syekh Imam Nawawi dari Damaskus. Syekh Imam Nawawi Banten adalah putra sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad, Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Syekh Imam Nawawi Banten merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Syekh Imam Nawawi Banten mulai belajar ilmu agama Islam dari ayahnya sendiri sejak berusia 5 tahun. Bersama saudaranya, beliau mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama adiknya Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi Banten mulai berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah satu ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu ke Raden Haji Yusuf di Purwakarta. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi Banten berangkat menunaikan ibadah haji. Di samping melaksanakan ibadah haji, beliau juga menimba ilmu di Tanah Suci. Pada awalnya, beliau berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang sudah mengajar di Tanah Suci, seperti Syekh Imam Ahmad Khotib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Syekh Nahrawi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Setelah 3 tahun bermukim dan belajar di Makkah, Syekh Nawawi Banten pulang kampung ke Banten. Sesampainya di tanah air, beliau menyaksikan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Demikian, jika di antara mereka bekerja dengan lambat atau beristirahat, Tak ayal, gelora jihad pun berkobar, sebagai akademisi yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Syekh Nawawi Banten kemudian berdakwah keliling Banten demi mengobarkan perlawanan terhadap penjajah. Sepertinya, dampak dari dakwah Imam Nawawi Banten dirasa sangat membahayakan oleh pemerintah Hindia Belanda, hingga beliau dilarang berkhutbah di beberapa masjid. Karena situasi semakin tidak kondusif, Imam Nawawi Banten memutuskan kembali ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Singkat cerita, akhirnya beliau mulai mengajar di halaman rumahnya sendiri. Pada awalnya, muridnya hanya puluhan saja, tetapi semakin lama, jumlahnya kian banyak. Apalagi saat beliau diangkat menjadi Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Imam Ahmad Khotib Syambas atau Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Saat beliau mengajar di Masjidil Haram, tidak kurang 200 orang dari berbagai penjuru negeri yang belajar kepada beliau. Kemasyhuran nama Imam Nawawi Banten tidak hanya di kota Makkah dan Madinah saja, beliau juga sangat terkenal di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan. Beliau mengajar berbagai disiplin ilmu agama seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, tafsir, hadis, bahasa Arab dan lain sebagainya. Di antara muridnya di Arab Saudi, yang kemudian menjadi ulama besar dan tokoh berpengaruh adalah Kiai Haji Hashim As'ari Jombang, pendiri NU, Kiai Haji Muhammad Mahfud Termas,
Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Hasan Genggong. Thohir Jamaluddin dari Singapura. Kiai Haji Syekhona Kholil dari Bangkalan. Kiai Haji Soleh Darat dari Semarang. Kiai Haji Dawud dari Malaysia. Abdul Karim Amrullah dari Sumatera Barat. Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Badawi Sumbawa, dari Nusa Tenggara Barat. Syekh Abdul Qadir bin Mustafa dari Patani, Thailand. Kiai Haji Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan, cucu beliau sendiri. Kiai Haji Raden Asnawi dari Kudus. Kiai Haji Abdul Karim Amrullah, dari Sumatera Barat. Syekh Thohir Jamaluddin dari Singapura, dan masih banyak yang lainnya. Di samping itu, Syekh Nawawi Banten juga banyak melahirkan murid-murid yang kemudian menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di antaranya adalah Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi, Syekh Abdul Syattar bin Abdul Wahab Al-Maki, Syekh Abu Faid Abdus Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi dari Delhi, India, dan masih banyak lagi. Syekh Nawawi Banten adalah ulama Indonesia paling produktif yang bermukim di Haramain. Tidak kurang ada 99 kitab maupun risalah, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 115 kitab yang sudah ditulisnya. Di antaranya yaitu Maroh Labib, yang lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Munir, Nihayatus Zain fi Irsyadi Al-Mubtadi'in, Fathul Majid, Nasoihul Ibad, Komik Tugian, Ukudul Jain, Marokil Ubudiyah, Sulam Munajat, Tankihul Qaul, Hilyatus Sibyan, Futuhat Al-Madaniyah, Hidayatul Azkiyak, Madarijul Saud, Kasyifatus Saja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena banyaknya berbagai disiplin ilmu agama yang dikuasainya, Syekh Imam Nawawi Banten kemudian diberi beberapa julukan. Antara lain, Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz, Imam Al-Muhakkik wa Al-Fahamah Al-Mudakik atau imam yang mumpuni ilmunya, Imam Ulama Al-Haramain atau pemimpin ulama dua kota suci. Dalam konteks keberadaan pesantren di Indonesia, Syekh Imam Nawawi Banten diakui sebagai salah satu arsitek pesantren. Dan, karena banyaknya kitab karya beliau, yang sampai saat ini masih dipelajari di banyak pesantren, beliau juga disebut sebagai bapaknya kitab kuning. Syekh Imam Nawawi Banten wafat di Makkah pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriyah atau pada tahun 1897 Masehi. Beliau dimakamkan di Janatul Mu'alla Makkah, tepat bersebelahan dengan makam putri Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidah Asma. Meskipun dimakamkan di Arab, hampir tiap tahun, hari wafatnya selalu diadakan acara hail di tanah kelahirannya, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara yang diasuh oleh Kiai Makruf Amin di Banten. Dalam acara haulnya, jamaah yang hadir bukan hanya dari para santri dan ulama Indonesia, tetapi juga banyak dihadiri para ulama dari mancanegara. Itulah kisah ulama Indonesia yang memiliki kaliber internasional, yang hingga kini, karya-karyanya banyak dijadikan referensi dalam mempelajari ilmu agama, baik di Indonesia maupun di berbagai mancanegara. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, wa nafa'ana wabil ulumihi fidaroini, wallahu alamu bishawab, wassalamualaikum